Story Ghost Bell. Oke, teman-teman, jadi hari ini kedatangan tamu yang cukup lama banget. Jadi ini temen lama lah istilahnya, memiliki cerita yang cukup menyeramkan, yang cukup horor untuk didengarkan. Semoga mendengarkan cerita ini dengan baik. Dan ini ceritanya itu ada di sekitaran rumah, dan mungkin biar lebih detail aja langsung diceritain sama temanku. Jadi ceritanya seperti apa dari... Ya, waktu itu dulu, waktu SD, udah saat kelas 5 SD, kan dulu tinggal sama nenek. Ya. Habis itu pada saat 5 SD itu pindah ke buat rumah lagi bapaknya. Jadi waktu kelas 5 SD itu ada punya rumah di salah satu daerah, dan abis itu pindah rumah di dekat daerah tersebut ya. Iya. Daerah tersebut. Dan terus ceritanya itu Pada saat itu kan kan agama Hindu nih, setiap rumah agama Hindu tuh punya sanggah, pengijang sama pendukung karang. jadi disclaimer, sanggah, pengijang dan penunggu karang itu seperti apa namanya, untuk kita tempat beribadah Untuk agama Hindu. Jadi setiap orang-orang agama Hindu itu memiliki sanggah, pengijang, dan yang disebutkan tadi. Itu kejadiannya tuh pas kelas 1 SMP. Satu SMP. Kan kejadiannya tuh ceritanya kan waktu SMP kan disuruh buat kayak tanah liat gitu, kayak ketampilan kerajinan. Tanah liat. Habis itu kan biasa anak-anak kecil saya sendiri tuh buat ngeringinnya tuh di tempat pelinggihnya tersebut, pendukung karang tersebut. Waktu kecil. Habis itu pas ngeringin itu besoknya tuh belum ada kejadian apa-apa. Biasa besoknya lagi buat tanah liat, lagi ngeringin di daerah tersebut, tempat tersebut. Jadi penunggu karang ini cukup sakral. Cukup gimana ya? Ini ada ya penghuninya di sana ya, karena kita kan di sana tempat beribadah kita gitu. Dan juga langsung pas setelah berapa hari setelah buat tanah liat kerajinan tuh, pada saat itu saya kan biasa di rumah saya tuh ibu sama bapak saya kan sering pergi dari kerja kan, baru sorenya baru balik. Saya kan masih sendiri dari rumah tuh. Pas di rumah pada siang harinya tuh saya pas kan pintu rumah saya itu pintu gebyok. Pas pintu gebyok rumah khas Bali itu. Ya, rumah khas Bali pintu. Jadi agak besar gitu ya, isi kuri gitu ya. Isi kuri gitu. Ya. Pas saya buka pintunya itu kan pertama tuh suasananya panas di rumah panas, kayak gimana, kayak panas itu, kayak aneh lah, beda suasana rumah biasa. Terus habis itu saya kan pengen buka buka dah pintu gebyoknya tuh. Pertama tuh saya lihat kayak orang gede, warna hitam nggak bisa. Habis itu saya tuh nggak bisa ngelihat kepalanya tuh, cuma ngelihat sampai badan setengah segini aja waktu itu. Karena terlalu tinggi. Padahal itu di teras rumah saya tuh, teras nih, adalah kayak atap di atasnya tuh. Tapi saya nggak bisa ngelihat ke atas atap tuh. Pas yang ngelihat dia tuh, yang saya jelas waktu itu lihat tuh, sosoknya tuh besar, gede, kayak orang, tapi ya hitam semua. Pada saat saya ngelihat itu diam dulu, nggak bisa gerak selama beberapa detik lah. Saya ngelihat orangnya tuh, saya ngelihat sosoknya itu, sosok orang yang besar tuh, dia juga ngelihat ke saya. Tapi sosok yang hitamnya itu berbentuk badan, berbentuk apa, ngawur, maksudnya benar-benar kayak tangan gitu. Bener kayak tangan kaki besar pokoknya tuh dah. Dia tuh lagi melototin saya. Dan saya nggak bisa ngeliatin wajah, tetapi saya merasakan dia tuh lagi ngeliatin saya, melototin saya waktu itu. Setelah itu kan nggak bisa gerak. Tiba-tiba ada yang nepuk pundak saya waktu itu. Jadinya waktu itu saya bisa langsung gerak. Tapi yang nepuk itu siapa? Nggak tahu juga siapa. Tiba-tiba kayak udah plok gitu. Langsung gitu saya langsung lari dari rumah. Kalau gaya dari sosok itu hitam itu diam gini, apa tegak atau kayak gimana? Tegak sosoknya. Habis itu kayak tangannya tuh megang sesuatu, tapi saya nggak bisa ngelihat tangannya megang apa. Kayaknya megang sesuatu tuh saya lupa ya. Maksudnya bukan lupa, nggak bisa ngelihat juga, nggak bisa ngelihat dengan jelas waktu itu.
saking takutnya cuman saya fokus ke ngeliat badannya aja, ngeliat badannya segini full hitam, maksudnya nggak bisa. Itu hitam kain apa hitam badan? Bukan, kayak hitam lebih ke bulu sih. Bulu? Lebih hitam ke bulu, maksudnya itu dah hitam bulu semua, kayak bulu tuh. Kayak monyet, sorry, Sorry. monyet ya? Kayak monyet kayaknya, tapi gede banget, nggak bisa ngelihat. Setelah itu keesokannya kan sebelum itu nggak berani pulang sih, Nggak berani pulang gara-gara lihat sosok itu. Pada siang hari kejadiannya waktu itu. Kejadiannya siang hari. Mm-mm. Nggak tuh. Dan juga kan lihat ke sosoknya itu nggak ada orang lewat. Nah waktu itu nggak ada sama sekali, padahal saya punya lah kayak ada tetangga tuh sama sekali nggak ada lewat pas nggak ada kejadian lewat itu. nggak ada lewat. Waduh. Aneh juga ya. Aneh juga waktu itu, mungkin pada saat itu sosok tuh pengen nunjukin dirinya mungkin kepada saya waktu itu. Mungkin ya. Padahal dari story dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah lihat ya sama sekali. Sama dari kecil sampai sekarang Nggak bisa lihat kan? nggak bisa ngelihat, cuman itu aja pernah ngelihat sekali. Dan Terus? setelah itu kan pulang rumah sorenya, belum berani cerita sama orang tua, sama ibu, sama bapak. Masih karena takut juga ya? Karena Masih saking takutnya, diam-diam aja. Diam-diam nggak berani aja. ngomong. Terus dan saat itu dah mimpi nih, pernah mimpi. Malamnya mimpi. Ini setelah kejadian sekarang ngelihat, besoknya mimpi atau malamnya? Besoknya mimpi dah. Mimpi. Diuber kayak dikejar sama tuh sosok yang besar Itu tuh. dikejarnya di hutan, di rumah. Itu dikejarnya kayak jalan, tapi jalannya lurus dia jalannya. Tapi di mimpi itu nggak lihat mukanya juga. Nggak bisa lihat mukanya, cuma ngelihat badan. aja tetap Kan lari dia. lari, cuman kita lihat ke belakang, sosok gede, Takut jadinya. takut ini lari. Dia tuh ngejar juga kayak raksasa, gimana aja raksasa. Iya. Cuman bisa lihat badannya, tapi gede sampai apa namanya kayak Nggak lihat tuh lah. Sampai ngejujuh gitu lah ngeliatnya. Tapi begitu. Sosok yang di mimpi sama di aslinya sama persis. Sama persis waktu itu. Berarti bulu hitam juga. Bulu hitam juga waktu itu. Seperti bulu lah, kayak halus-halus tuh, tak lihat bulu. Tapi hitam, lebat ini nggak bisa ngelihat, mukanya nggak bisa lihat. Maksudnya cuman badannya saya bisa lihat waktu itu. Dan setelah itu mimpi kan nggak berani pulang ke rumah, tidur pun nggak berani di rumah, nginep ke rumah teman ya, karena trauma waktu itu. Setelah itu ceritalah sama orang tua, kan curiga kenapa nggak mau pulang gitu. Ibunya nanya, bilang bener-beneran bahwa pernah ngeliat sosok makhluk kayak raksasa, bisa ngeliat raksasa gede selam waktu itu di rumah pada siang hari. Ibunya pun kaget pertama, nggak percaya kan. Waktu SMP dikira ngarang lah gitu. Iya. Biasa. Karena kan masih kecil ya. Habis itu bilang sama ibunya. Ibunya pun ya akhirnya mulai percaya dan minta bantuan lah kepada orang yang lebih bisa tentang hal-hal yang kayak gitu. Setelah itu ya ternyata itu ada sangkut pautnya dengan penunggun karang yang dulu waktu buat Jadi dia muncul itu karena kita main-main di penunggu karangnya itu ya, maksudnya main buat kerajinan. Dia mungkin terusik kayak kotor di tempatnya tuh kotor gitu. Makanya dia muncul kayak ngasih tahu bahwa nggak boleh di tempat kayak gitu tuh, maksudnya tempat suci atau sakral tuh dibuat kotor gitu. Bisa di tempat lainnya. Terus habis itu gimana jadinya? Setelah itu dibuatin caru sama ibu sama bapak. Waktu itu carunya ayam hitam waktu itu juga. Berarti disclaimer, caru itu kayak kita ngasih sesajen, permintaan maaf udah mengganggu atau mengusik. Kita kan nggak tahu soal sebagai manusia ya, itu mengusik atau enggaknya. Jadi itu benar-benar dibantenin lah istilahnya. Itu acara gede ya? Untuk tuh nggak cuma acara keluarga sama pemangkunya aja. Mau libatin pemangku berarti juga ya? Iya, pemangku maksudnya orang yang bisa waktu itu aja. Setelah itu acara tersebut habis itu udah tidak ada lagi. Untuk nggak ada sih, tapi ya masih kayak suasananya masih panas, tapi nggak berani juga. Masih panas suasananya gitu? Mungkin masih panas, jadinya nggak berani juga, maksudnya belum berani pulang ke rumah. Untuk saya pribadi waktu itu belum berani. Setelah Banten tuh belum berani berani juga. Ada seminggu lebih kalau nggak salah nginep rumah temen sama saudara.
Waktu Tapi setelah itu ada mimpi oh nggak ada lagi setelah itu. sama sekali nggak ada berarti Diganggu ya. nggak. Berarti udah mungkin permintaan maafnya di gini ya diterima mungkin ya. Apalagi waktu itu kan rumah saya tuh saya sendiri rumah. Depannya tuh sawah, belakangnya tuh sawah. Rumah saya tuh rumah pribadi aja waktu itu sendiri Oh iya, iya. di daerah Berarti sana. di sekelilingin sawah ya rumahnya ya. Bukan kayak perumahan. Kalau perumahan kan rame, banyak rumah gitu ya. Berarti cukup menyeramkan ya. Kalau misalnya lihat nggak apa namanya tangannya itu dia ada kukunya atau Untuk tangannya tuh nggak lihat kayak lagi satu tuh megang sesuatu, saya kayak nggak gini tangannya. kayak gini tangannya lebih ke Tapi gini. nggak kelihatan apa di bawah. Tapi nggak kelihatan di bawah apa kayak saya tuh gimana kayak nggak bisa lihat lah waktu itu kayak saking takutnya tuh Ya. Jadinya karena udah takut nggak berani lihat. nggak berani lihat, udah itu aja ya. fokus ke sana ya maksud itu lagi satu tangannya tuh gini ke bawah tangannya Ke bawah. ke bawah gini ke bawah kayak gimana ya kayak mau nunjuk sesuatu tuh loh tangannya tapi saya duluan takut jadinya saya nggak terlalu ngeh waktu itu. Mungkin dia mau ngasih tanda waktu itu Tanda, ngasih ini nggak boleh gitu mungkinnya. mungkin Tapi kalau anggapannya kena maksudnya kan biasanya ada tuh tiba-tiba kalau mimpi ada luka itu nggak pernah ada, cuma Oh. mimpi-mimpiin aja ya. dimimpiin aja waktu itu. Dan juga lihat itu aja ya. Lihat berarti itu ya. aja waktu setelah mimpinya juga gini apa maksudnya lebih ke seliwetan tuh waktu itu setelah mimpi itu baru bangun tuh siang hari itu kayak seliwetan tuh juga ada. Mas gimana seliwetan Seliwetan tuh kayak ya biasalah kan habis ngeliat gitu tuh langsung takut. kayak seliwetan kayak Ada- ada yang lewat tuh loh kayak gitu sebelumnya makanya baru berani bilang lagi sama ibunya waktu itu. Itu ya berarti cukup menyeramkan ya. Mungkin sekian aja Soalnya cuman baru itu aja, itu baru aja. Dan juga sosoknya tuh cukup wow, bulu hitam. bulu itu. Benar-benar nggak ada warna merah, nggak ada warna Nggak ada lain, apa. hitam semuanya. Habis itu gede lagi. Gede, Kayak sosok raksasa. raksasa, tapi nggak tahu mukanya. Nggak ya. tahu Mungkin mukanya. kalau tahu mukanya bisa lebih takut kayaknya. Kalau bisa tahu mukanya mungkin kan lebih takut bisa pingsan mungkin itu. Pingsan ya. Bisa pingsan maksudnya ya beda lah. Ya, mungkin sekian aja. Ini menurutku cukup menyeramkan juga karena melihat sesosoknya itu lumayan merinding ya, Merinding. berbulu. Dan kalian yang ada cerita-cerita horor bisa tulis di kolom komentar atau enggak DM di Instagram. Jadi sekian video ini, terima kasih banyak yang udah nonton.